Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Salsabila L, NIM G0222-017 Prodi Aquakultur B. Di sini saya akan memaparkan tugas Pancasila saya, yaitu tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara. Langsung saja, yaitu Pancasila paradigma pembangunan IPTEK. Pancasila paradigma pembangunan IPTEK yaitu paradigma mempunyai pengertian, kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Konsep yang harus diperhatikan dalam kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional yang pertama yaitu Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Yang ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Yang keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Prinsip pembangunan nasional: hormat terhadap keyakinan religius setiap orang, hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subjek manusia seutuhnya, kesatuan sebagai bangsa yang melayani segala bentuk sektarianisme, nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional, keadilan sosial yang mencakup persamaan dan pemerataan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan Hippolyte Sosbu dan Kam. Ideologi: dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi harus memandang sebagai ideologi yang dinamis yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan zaman dan perubahan zaman. Untuk itu kita harus memperhatikan peranan dan kedudukan Pancasila, yaitu yang pertama Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang kedua wawasan kebangsaan nasionalisme. Pengembangan politik: dalam usaha membangun kehidupan politik maka perlu dikembangkan, yaitu yang pertama sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka. Yang kedua, kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang ketiga, pendidikan politik kepada masyarakat. Yang keempat, pemilu yang lebih berkualitas. Pengembangan sosial budaya: Pancasila dapat menjadi kredibel, yaitu di mana masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila melalui cara yang pertama yaitu dihormati martabatnya sebagai manusia, diperlakukan secara manusiawi, mengalami solidaritas, kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik, dan yang terakhir yaitu kesejahteraan yang layak sebagai manusia. Pengembangan ekonomi: pengembangan dan peningkatan mutu SDM terdiri atas beberapa kriteria kualitas SDM yang dibutuhkan, yaitu yang pertama memiliki kemampuan dasar untuk berkembang, yang kedua mampu menggunakan IPTEK untuk mengelola SDA secara efektif, efisien, dan lestari. Yang ketiga, memiliki etos profesional. Pengembangan HANKAM: pembangunan nasional tak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu perwujudan cita-cita bangsa yang terjabar sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai fundamental pribadi yang menyangkut pribadi warga negara. Yang kedua, nilai-nilai yang menyangkut sistem atau struktur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi warga negara dan sistem atau struktur kehidupan masyarakat. Bentuk pelaksanaan:
Pelaksanaan atau pengalaman Pancasila dibedakan dalam dua bentuk pelaksanaan, yaitu pelaksanaan objektif. Pelaksanaan objektif yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh penguasa negara yang berwenang dengan cara menjabarkan Pancasila tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan subjektif yaitu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dan penduduk dengan cara mematuhi dan melaksanakan peraturan. Pengalaman Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berupa pelaksanaan Pancasila dalam wujud tingkah laku, tidak tanduk, ataupun perbuatan-perbuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia. Pengalaman Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sanksi hukum. Pengalaman Pancasila sebagai pandangan hidup. Pengalaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti Pancasila dipergunakan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam sikap hidup dituntut oleh kelima sila dari Pancasila. Sekian dari pemaparan tugas saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.